Kehadiran HP MediaTek Helio G95 dan P95 menjadi jawaban bagi pengguna smartphone di tanah air, dengan menawarkan performa HP premium di segmen kelas mid-range, yang harganya lebih terjangkau bila dibandingkan dengan HP lain di kelas yang sama. MediaTek Helio G95 sendiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan HP gaming premium di jaringan 4G, dengan menawarkan peningkatan perangkat ketika digunakan untuk bermain game, dengan memberikan performa yang cepat, dengan grafis halus. Sementara untuk MediaTek Helio P95, chipset ini menawarkan teknologi Artificial Intelligence pada kamera, yang meningkatkan proses pengolahan gambar, terutama untuk menghasilkan gambar potret dan tracking pergerakan tubuh pada aplikasi augmented reality yang lebih baik. Di Indonesia, memang belum banyak HP MediaTek Helio G95 dan P95 yang sudah masuk Indonesia. Kalau HP MediaTek Helio G95 menjadi incaran Anda, berikut beberapa rekomendasi dari kami. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan kuat kamera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram Story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Xiaomi menyadari banyaknya minat akan Redmi Note 10 series. Maka dari itu, Redmi menghadirkan Redmi Note 10s. Ini merupakan varian Redmi dengan spesifikasi yang lengkap namun harga yang terjangkau. Untuk itu, ponsel ini mengusung spesifikasi antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Untuk sebuah ponsel kelas menengah, desain yang ditawarkan cukup segar dibanding pesaingnya. HP ini juga sudah memakai layar 6,43 inci panel AMOLED. Tentu kualitas tampilan layar HP ini cukup baik di mata. Apalagi sudah menggunakan resolusi Full HD. Sayangnya, layar ini masih memakai refresh rate 60 Hz sehingga kurang optimal untuk bermain game. Menilik bagian kamera, Redmi Note 10s ternyata memiliki kamera utama yang tidak bisa diremehkan. Redmi memasang kamera resolusi 64 megapiksel disokong kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depth dan kamera makro. Hasil fotonya cukup memuaskan di segala kondisi cahaya. Tecno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tecno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGBW dan dibekali dengan fitur OIS. Ada juga kamera potret 50 megapiksel dengan autofocus dan perbesaran optik 2x. Kemampuan fotografi dan videografi kamera HP ini mengesankan di kelas harganya. Hanya saja, fitur perekaman video 60 fps belum ada. Performa sang ponsel pun agak kurang untuk main game berat.
Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tecno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGB pada kamera utamanya. Kamera potret si ponsel juga bagus, terutama untuk membuat foto potret dengan bokeh alami. Sisi menarik lain dari antara lain baterai yang awet dan cepat diisi penuh. Kemudian ia masih punya audio jack 3,5 mm. Infinix tak pernah puas dalam memberi kejutan kepada publik. Setelah membuat geger dengan meluncurkan Infinix Zero X Pro, HP dengan kamera teleskop, kini mereka meluncurkan Infinix Note 12 VIP. Desain premium dan kemampuan pengisian cepat 120 Watt membuat rentang harga tersebut rasanya masuk akal buat HP ini. Pengisian cepat 120 Watt diklaim mampu menciptakan durasi pengecasan singkat, hanya 17 menit dari 0 hingga 100%. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120 Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC MediaTek Helio G96 yang tangguh, berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000 mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33 Watt jadi poin menarik lain HP ini. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20s akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor AnTuTu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20s pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20s juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan.
Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120 Watt, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini?